Konsep hijrah Nabi, hijrah Rasul, tidak identik dengan perjalanan eksodus ngalah Nabi dari Mekah. Enggak. Prinsip Nabi itu mundur selangkah untuk meraih kemenangan. Lebih baik daripada menahan nabrak tembok mati. Kalau Nabi nggak hijrah, mungkin kita di sini nggak ada pengajian. Habis Islam sebelum waktunya prematur tuh. Tapi karena kita strateginya Nabi pada waktu itu hijrah, hmm, mundur selangkah untuk meraih kemenangan. Tahun ke tahun keberapa Hijriah itu Fathu Makkah. Kota Makkah kembali direbut ya kan. Jadi konsep hijrah Rasul tidak identik dengan eksodus yang mengisyaratkan kekalahan dan kepasrahan. Hijrah dalam Islam itu tidak semata-mata berkonotasi mobilitas dan transformasi fisik dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ada makna lain dari hijrah itu. Hijrah juga bisa berkonotasi non-fisik, yaitu bertransformasi dari keadaan buruk kepada keadaan yang lebih baik, ya. Atau dari zona tidak aman, tidak amanah, tidak nyaman ke zona yang lebih aman dan nyaman. Spirit dan semangat hijrah Nabi Muhammad SAW sesungguhnya itu lebih tepat diartikan ya eh, dalam pengertian terakhir. Jadi hijrahnya itu bertransformasi dari yang negatif kepada yang positif. Ya, kita meninggalkan dosa kepada amal itu hijrah yang paling hakiki. Hal ini bisa dipahami dari hadis Nabi melalui riwayat Saleh bin Bashir ibnu Fudaik yang menceritakan suatu ketika Fudaik yang mendatangi Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, mereka mengira bahwa mereka itu yang tidak hijrah itu akan celaka." Lalu Nabi menjawab, "Enggak. Jadi ini pertanda tidak semua orang Islam itu hijrah ke Madinah, Bapak. Ada Fudaik tidak bisa mengungsi dari Mekah ke Madinah. Apakah kami imannya lemah karena tidak ikut kamu ya Rasulullah?" Dijawab Nabi, "Wahai Fudaik, dirikanlah salat di Mekah, keluarkanlah zakatnya, jauhi kejahatan, tinggalkanlah, tinggallah bersama kamu, kaummu ya, kabilahmu di Mekah, sesuai dengan hatimu. Dengan cara demikian, sesungguhnya Anda telah berhijrah." Jadi konsisten melakukan kebaikan dan konsisten meninggalkan keburukan, itu juga hijrah. Apalagi bertambah baik ibadah kita dari tahun-tahun sebelumnya, itu hijrah. Jadi hijrah tidak berarti harus mobilisasi secara fisik, tapi non-fisik maksudnya. Luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Apa yang terjadi sesudahnya? Nah, semangat hijrah sesungguhnya ialah penciptaan kondisi yang lebih kondusif untuk menjalankan fungsi dan kapasitas kita sebagai hamba, abid, dan sebagai khalifah di muka bumi. Jika dalam suatu tempat tidak bisa atau sulit mewujudkan kedua fungsi, kita nggak bisa salat karena dilarang, ya. Kita nggak bisa mencari nafkah di bumi karena ditekan, maka itu boleh kita hijrah, boleh kita perang. Itulah yang dilakukan Rasulullah. Akan tetapi jika tantangan itu tidak muncul, maka tidak ada keharusan untuk hijrah. Hijrah Nabi dan sekelompok sahabatnya ke Madinah bukan berarti pengecut pergi meninggalkan Madinah meninggalkan umatnya di Mekah untuk mencari selamat. No. Hijrah bisa dimaknai mundur selangkah untuk mencapai kemenangan. Kenyataannya di Madinah Nabi berhasil membangun konsolidasi umat yang pada saatnya kembali merebut kota Mekah, Fatu Makkah, dengan semangat mencengangkan. Bagaimana mungkin revolusi besar terjadi tanpa setetes darah? Itulah Fatu Makkah. Ya, tahun 8 atau 9 Hijriah itu. Ya.
perebutan kembali kota Mekah. Kota Mekah ditaklukkan. Presidennya waktu itu adalah Abu Sufyan, bapaknya Muawiyah yang menjadi gubernur di Syria pada waktu itu. Luar biasa. Dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, eh, terjadilah seperti sekarang ini. Tadi malam kita di Istiqlal memperingati 1 Muharram secara kenegaraan dengan rangkaian kegiatan. Dan saya mohon untuk kita semuanya pada hari ini 1 Muharram. Kalau di Syiah itu dan aliran-aliran tertentu dalam Islam, 1 Muharram ini orang lebih banyak duduk beribadah. Hari yang paling bagus untuk berdoa. Waktu yang paling bagus untuk lebih banyak betah di rumah. Hindarkan pikiran negatif. Ya, hindarkan berpikiran kotor. Apalagi hari ini adalah hari Jumat. Ya, lebih banyak kita mengaji. Bacalah surah Al-Kahfi. Seperti kata Nabi. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi hari Jumat. Setiap hari Jumat. Maka itu akan dibebaskan dari berbagai macam fitnah. Termasuk fitnah Dajjal. Sampai pada hari Jumat berikutnya. Jadi tolak bala. Bacalah surah Yasin. Iqra Yasin ala takun. Itu banyak sekali hadis tentang surah Yasin. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu itu punya jantung. Wa qalbul Quran surah Yasin, jantungnya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Kita pergi sholat Jumat bagi laki-laki, juga perempuan boleh sholat Jumat lebih awal daripada Jumat sebelumnya. Mari kita dapat untah. Jam 11 kita sudah di masjid menunggu sholat Jumat. Sudah itu nggak kemana-mana. Banyak mengaji hari ini Bapak Ibu sekalian. Mulai pengajian kita di sini. Itu yang dilakukan tradisi Islam. 1 Muharraman kita dekat dengan Allah. Jangan berpikiran negatif. Jangan suudzon. Dan jangan buruk sangka kepada siapapun juga. Jangan bertengkar suami istri. Lupakan perbedaan. Lebih baik diam daripada memprovokasi orang. Inilah pengantar untuk kita semuanya. Selamat menjalankan ibadah 1 Muharraman dan selamat tahun baru 1 Muharram 1447 Hijriah. Semoga kita mendapatkan pahala yang lebih besar lagi tahun ini. Semoga kita diamankan Allah dari berbagai macam fitnah. Dan semoga kita terhindar dari berbagai macam bala, musibah. Dan semoga kita semuanya semakin bahagia, mesra bersama keluarga. Dan semoga karir kita semakin meningkat, rezeki kita bertambah, dan sehat bagi yang sakit, terurai persoalannya bagi mereka yang punya benang kusut persoalan. Ala hadihinnya wa ala kulli niyatin soleh. Al-Fatih.